Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang berjumlah 3 orang, itu Novita Rizky dan saya sendiri, Nabila Rizky Herunisa dan Ragi Susiante. Adapun judul kami yaitu kerusakan habitat dan spesifik. Adapun pembahasan materi pertama yaitu Ragi Susiante. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang kerusakan habitat dan spesies. Yang pertama ada persebaran orangutan di dunia. Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara 3 kerabatnya yaitu gorila, spanse, dan bonobo hidup di Afrika. Kurang dari 20.000 tahun yang lalu, orangutan dapat dijumpai di seluruh Asia Tenggara, dari Pulau Jawa di ujung selatan sampai ujung utara pegunungan Himalaya dan Cina bagian selatan. Akan tetapi, saat ini jenis kera besar hanya ditemukan di Sumatera dan Borneo. 90% berada di Indonesia. Penyebab utama mengapa terjadi penyempitan daerah sabaran adalah karena manusia dan orangutan mempunyai tempat hidup yang sama, terutama dataran anavulasi di sekitar daerah aliran sungai dan hutan rawa gambut. Orangutan Sumatera, Pongo abeli. Saat ini, hampir semua orangutan Sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, dengan Danau Toba sungai batas paling selatan sabarannya. Hanya 2 populasi yang relatif kecil berada di sebelah barat daya danau, yaitu Sarula Timur dan hutan-hutan di Batang Toru Barat. Populasi orangutan tersebar di Sumatera dijumpai di Leuser Barat dan Leuser Timur, serta Rawasingkil. Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan dalam jangka panjang terdapat Batang Toru, Sumatera dengan ukuran sekitar 400 individu. Nah, di bawah contoh gambar spesies dan perbesarannya orangutan Sumatera. Gambar 1 orangutan Sumatera dan gambar 2 distribusi orangutan. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu orangutan Borneo Bong Paimos. Orangutan di Borneo sebagian besar mendiami hutan dataran rendah dan hutan rawan di sebab bagian Haradayat Sarawak, Kalimantan Timur, serta bagian barat daya Kalimantan antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Populasi orangutan Borneo disepakati dibedakan menjadi tiga kelompok geografik atau anak jenis, yaitu yang pertama Pongo Paimos di bagian barat laut Kalimantan, yaitu utara dari Sungai Kapuas sampai ke timur Laut Sawo. Kedua, Pongo Paimos Warmbik di bagian selatan barat daya Kalimantan, yaitu antara sebelah selatan Sungai Kapuas dan barat Sungai Barito. Yang ketiga, Pongo Paimos Borneo di sebelah sampai Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Populasi orangutan ini sangat terkait dengan perubahan hutan di Kalimantan kerusakan. Hutan yang cukup tinggi di Kalimantan menyebabkan banyak habitat orangutan yang hilang. Perkiraan jumlah orangutan Borneo di berbagai lokasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saya di sini akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu adapun contoh gambar spesies dan persebarannya di orangutan di Sumatera. Dapat kita lihat bahwa di gambar sebelah kiri adapun gambar orangutan Kalimantan Tengah Borneo dan gambar sebelah kanan yaitu peta distribusi orangutan. Adapun kerusakan habitat orangutan akibat olah manusia, yaitu pemanfaatan kawasan hutan baik untuk industri kayu maupun pertanian yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan terbukti berdampak sangat buruk bagi keberadaan orangutan. Konflik yang terjadinya orangutan dan manusia di luar kawasan konservasi bahkan tidak jarang merugikan pihak pengusaha dan masyarakat. Penyusutan dan kerusakan
kawasan hutan dataran rendah yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan selama 10 tahun terakhir telah mencapai titik kritis yang dapat membawa bencana ekologis skala besar bagi masyarakat. Kerusakan kawasan hutan telah menurunkan jumlah habitat orang hutan sebesar 1-1,5% per tahunnya di Sumatera. Jumlah kehilangan habitat di Kalimantan yaitu 1,5-2% per tahunnya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sumatera. Nasib orang hutan juga diperburuk dengan ancaman perburuan untuk dijadikan satwa peliharaan, bahkan sebagai sumber makanan bagi sebagian masyarakat. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut telah menempatkan orang hutan antara ke dalam kategori kritis atau sangat terancam punah. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan membacakan materi terakhir, yaitu cara menyelamatkan habitat orang hutan agar tidak punah. Yang pertama, kebijakan dan aturan yang terkait dengan orang hutan. Hukum yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang Perlindungan Hutan dan Satwa Liar harus ditegaskan oleh pelaku hukum agar tidak ada penyuapan untuk pembukaan lahan yang harus merusak atau mengambil ahli habitat orang hutan agar tidak terjadi konflik antara manusia dan orang hutan. Pembantaian dan penjualan orang hutan juga harus ditindak secara hukum yang berlaku bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, memperbaiki habitat orang hutan. Sebagai langkah awal dalam menyelamatkan orang hutan dari penuaan adalah dengan cara menyelamatkan habitat terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghentikan pembukaan hutan untuk lahan berkebun sawit, berperan melawan illegal logging, leboisasi, membatasi jarak habitat orang hutan dengan memukim penduduk dan mengalahkan gerakan tanah 1000 pohon. Yang ketiga, konservasi. Kebun binatang dan taman safari di Indonesia diharapkan bisa lebih berperan dalam konservasi orang hutan dengan lebih meningkatkan program pendidikan dan pengetahuan masyarakat dan tidak berorientasi bisnis semata. Selain itu, praktik pemeliharaan husbandry di seluruh kebun binatang yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan dan evaluasi secara teratur oleh BKBSI dengan melibatkan para ahli untuk menjamin kualitas pelapor dan transparansi. Itulah hasil video dari kami. Ada salah dari video kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.